Pada suatu malam, bumi mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Ternyata guncangan itu berasal dari pohon Shinju yang menghantam bumi, tempatnya di sekitaran desa Sou yang dipimpin oleh pria tampan bernama Tenji. Tapi orang-orang yang melihat kejadian itu tidak tahu menahu soal pohon Shinju. Ketika getaran itu mulai menghilang, Tenji beserta pasukannya melihat sebuah kilatan cahaya yang sangat terang. Kilatan itu terus bergerak menuju ke pohon Shinju berada. Tenji kemudian menyuruh pasukannya untuk mengejar dan mencari tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya para pasukan diketahui berhasil membawa satu orang wanita cantik. Wanita ini muncul di tempat cahaya itu terjatuh. Para pasukan Tenji awalnya menganggap wanita ini adalah sosok pengintai yang dikirim oleh desa Ka untuk memata-matai. Karena pada saat itu desa Sou dan desa Ka sedang berseteru untuk memperebutkan soal wilayah kekuasaan. Para pasukan mulai kesal dengan sikap dingin dari wanita cantik karena ia selalu diam dan tidak menjawab pertanyaan demi pertanyaan soal nama berikut tempat dia berasal. Tapi ketika dirinya merasa terancam, dengan satu hentakan saja bisa membuat para pasukan pingsan dengan begitu mudahnya. Dari situ wanita cantik baru mau mengaku kepada Tenji kalau dirinya bernama Kaguya, orang yang akan melindungi pohon Shinju. Tak lama dari itu Tenji kemudian menugaskan Aino untuk memenuhi semua kebutuhan Kaguya. Aino menceritakan kepada Kaguya mengenai rumor yang menakutkan mengenai pohon Shinju. Siapapun orang yang mendekati pohon Shinju akan dimakan oleh roh jahat dan mati seperti pohon layu. Di sisi lain Tenji kedatangan tamu khusus. Orang itu adalah Suzaku dan Genbu yang merupakan pimpinan dari desa Ka. Mereka kemudian membicarakan soal kekuasaan wilayah. Suzaku menganggap kalau wilayah yang dikuasai oleh Tenji adalah miliknya. Jika Tenji melawan, mungkin kedepannya desa Ka dengan desa Sou akan mengalami peperangan yang sangat besar. Tenji sendiri tidak punya banyak pilihan. Melihat kekuatan desa Ka lebih kuat daripada desa Sou yang ia pimpin. Tetapi Tenji juga tidak menginginkan wilayah yang ia kuasai dikasih begitu saja. Para prajurit terdekat Tenji menegaskan harus tetap bertarung dan menunjukkan harga diri desa Sou meski nyawa taruhannya. Di malam harinya Tenji yang sedang berjalan-jalan ingin melihat dan menyapa Kaguya. Aino memberitahu kalau Kaguya memang sering menghabiskan hari-harinya dengan menatap langit. Entah apa yang dia inginkan. Kaguya seperti sedang menunggu seseorang untuk menjemputnya. Setelah itu Tenji memberikan selimut kepada Kaguya. Takut Kaguya merasa kedinginan di tengah gelapnya malam hari. Mulai sekarang, kapanpun Kaguya merasa sendirian dan ingin menatap langit, Tenji akan selalu siap berada di samping Kaguya. Keesokan harinya para warga desa Sou yang sedang bertani tiba-tiba diganggu oleh Suzaku dan pasukannya. Para warga yang mengalami kejadian itu merasa sangat kesal dan ujung-ujungnya mengadu kepada Tenji atas apa yang mereka alami. Jika Tenji tetap membiarkan, para petani akan kehilangan kesabarannya. Tenji tetap teguh dengan pendiriannya. Dirinya tetap melarang untuk melakukan perlawanan terhadap desa Ka. Ia tidak ingin ada perpecahan di antara mereka. Jika pertempuran sampai terjadi, maka akan banyak korban yang berjatuhan. Tenji tetap ingin melakukan negosiasi perdamaian dengan desa Ka. Siapapun yang membuat masalah dengan desa Ka akan terkena hukuman mati. Di malam harinya ternyata Suzaku berserta pasukannya semakin menggila. Ia sudah benar-benar mempersiapkan akan menyerang desa Sou. Para pasukan Tenji memberitahu kalau desa Ka membawa banyak pasukan di perbatasan. Mendengar hal itu, Tenji menyuruh pasukannya untuk membawa Kaguya ke tempat yang lebih aman. Sedangkan dirinya akan bersiap-siap untuk menghadapi serangan yang ada. Ternyata, tujuan Suzaku yang sebenarnya adalah untuk menangkap Kaguya. Ia sudah mengetahui keberadaannya berkat ada salah satu pasukan dari Tenji yang berkhianat. Kaguya berlindung di salah satu kuil khusus dan dijaga oleh segitu banyaknya pasukan Tenji. Di saat itu juga, terjadilah pertempuran antara pasukan yang Suzaku pimpin dan pasukan yang menjaga Kaguya. Suzaku menegaskan kalau desa Sou sebentar lagi akan hancur. Itu artinya semua yang dimiliki Tenji akan menjadi miliknya, termasuk Kaguya. Pasukan yang menjaga Kaguya ujung-ujungnya kalah telak.
membuat Kaguya tidak bisa melarikan diri karena sudah dikepung dari berbagai sisi. Kaguya mau tidak mau mengeluarkan kemampuannya tanpa menggunakan segel apapun. Dengan hitungan detik, pasukan yang menyerang Kaguya hancur seketika. Untungnya Kaguya masih berbaik hati, tidak benar-benar menghabisi semua prajurit Suzaku, bahkan Suzaku sendiri. Suzaku yang mengalami kejadian itu benar-benar kaget, karena pada zaman itu masih belum ada kekuatan apapun, ninjutsu maupun taijutsu. Tenji masih ingin bernegosiasi kepada Genbu, salah satu petinggi dari desa Ka. Di tengah pembicaraan mereka, Suzaku datang membawa salah satu pelayan terdekat Kaguya, memberitahu kalau Kaguya telah membunuh pasukan Suzaku. Tenji yang mendengar itu masih tidak percaya, tapi setelah mendengar pernyataan dari sang pelayan membuat Tenji yakin kalau hal itu memang benar-benar terjadi. Kaguya membunuh pasukan desa Ka dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika Tenji tidak mengeksekusi Kaguya, maka desa Sou dan desa Ka benar-benar akan terjadi peperangan. Tidak berpikir lama, Tenji langsung mengecek ke kuil di mana Kaguya berada. Tenji melihat mayat yang berserakan dengan kondisi yang benar-benar parah. Darah di mana-mana membuat Tenji semakin percaya kalau Kaguya benar-benar membunuh para pasukan Suzaku. Dengan terpaksa, Tenji memutuskan akan menangkap Kaguya. Di sisi lain, Aino sudah mulai melihat ada segitu banyaknya pasukan yang mengejar Kaguya. Panah api mulai berterbangan, tapi serangan seperti itu tidak cukup untuk membunuh seorang Kaguya Otsutsuki. Kaguya mengajak Aino bergegas menuju pohon Shinju. Dalam perjalanan mereka, Kaguya terlihat sangat kesakitan. Aino menyadari kalau Kaguya sedang hamil, dan itu diakui oleh Kaguya langsung. Aino yang merasa tidak tega berniat ingin menjelaskan sekali lagi kepada Tenji. Tapi serangan panah yang segitu banyaknya mengenai Aino, dan ia mengalami kematian. Sakit hati yang dialami Kaguya membuat dirinya tidak berpikir panjang. Kaguya memakan buah Shinju, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia shinobi, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, mengerikan, Kaguya berhasil mengaktifkan Mugen Tsukuyomi, sebuah genjutsu yang sangat dahsyat. Tidak ada seorang pun yang berhasil lolos dari serangan Mugen Tsukuyomi, apalagi pada saat itu belum ada era shinobi. Dengan begitu, semua yang ada di muka bumi berada dalam kendali Kaguya. Itulah perpisahan yang menyedihkan antara Kaguya dan juga Tenji. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Menurut gue episode ini seru banget sih. Tenji gokil lah. Lama-lama nafsu juga dia. Bisa menghamili seorang dewa, Kaguya Otsutsuki. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.